Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membahas isi review buku ke-9. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Christina Ngusu, NIM 162303047, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas isi review buku ke-9, mata kuliah yang diambil, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan membahas isi buku dengan tema kesehatan dan perawatan kesehatan sebagai masalah sosial. Salah satu dilema publik utama dalam masyarakat Amerika Serikat adalah bagaimana menyediakan akses luas ke perawatan medis sekaligus mengendalikan biaya. Kemampuan kedokteran untuk memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan adalah fenomena abad ke-20. Meskipun sebagian besar peningkatan ini merupakan hasil dari peningkatan kesehatan masyarakat, misalnya sanitasi air, dan peningkatan standar hidup, ini juga merupakan hasil dari kemajuan penting dalam perawatan medis. Pada akhir abad ke-20, penanaman transorgan, jantung, perawatan bayi baru lahir, pengobatan kanker yang lebih baik, dan kelompok obat baru, misalnya antibiotik, imunisasi, dan psikoaktif telah memberi dokter penangkapan medis yang hebat untuk merawat pasien. Terlepas dari keberhasilan pengobatan, ia memiliki beberapa masalah yang mencolok, terutama mengenai akses keperawatan, biaya keperawatan, ketidaksetaraan dalam hasil kesehatan, dan munculnya masalah kesehatan kronis. Akses keperawatan kesehatan tersebar sangat tidak merata di seluruh penduduk Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an, masalah utama seputar perawatan kesehatan didefinisikan sebagai akses keperawatan. Tapi dengan langit meroket biaya perawatan kesehatan, perhatian telah bergeser ke mengendalikan biaya. Perawatan terkelola telah menjadi mode utama organisasi perawatan kesehatan. Di bawah perawatan yang dikelola, pasien memiliki akses yang cukup mudah ke perawatan primer tetapi akses terbatas ke perawatan khusus. Organisasi perawatan terkelola membatasi penggunaan pasien atas perawatan spesialis, perawatan rumah sakit dan barang, serta layanan medis khusus lainnya dengan meminta penyedia perawatan primer yang ditunjuk bertindak sebagai penjaga gerbang untuk perawatan khusus yang lebih terspesialisasi. Sebagian besar upaya untuk mengendalikan biaya, termasuk perawatan terkelola, hanya sedikit berhasil karena biaya kesehatan terus meningkat dalam 2 dekade terakhir. Perkembangan yang terus berkembang dalam teknologi medis dan obat-obatan telah berkontribusi pada pertumbuhan biaya ini. Karena organisasi perawatan dikelola berjuang untuk mengendalikan biaya yang terkait dengan akses ke peningkatan perawatan yang mahal. Salah satu masalah dengan perawatan terkelola adalah kadang-kadang pasien, dokter, dan perusahaan asuransi saling berhadapan ketika pasien mencoba untuk mendapatkan layanan. Dokter ditempatkan di tengah perawatan dikelola atau upaya organisasi yang untuk mengontrol akses keperawatan dan kebutuhan medis pasien mereka. Akibatnya, keperawatan pasien terhadap dokter telah terkikis. Karena, pertama, perawatan terkelola menciptakan insentif bagi penyedia untuk merawat pasien dengan membatasi layanan, dan kedua, karena membuat sisi bisnis obat lebih jelas. Ketidaksetaraan besar dalam hasil kesehatan terus terjadi di Amerika Serikat. Sosiolog menyebut ketidaksetaraan sosial sebagai penyebab mendasar penyakit dalam masyarakat. Sejumlah penelitian telah menunjukkan hubungan terbalik antara kelas sosial dan penyakit. Semakin rendah kelas sosial, semakin tinggi tingkat penyakit dan kematian. Orang-orang di kelas bawah memiliki tingkat penyakit menular, moralitas baik, dan kecacatan yang lebih tinggi, serta harapan hidup yang lebih rendah dan tingkat kematian yang lebih tinggi. Ras di Amerika Serikat menunjukkan ketidaksetaraan kesehatan. Di Amerika Serikat, ras minoritas biasanya lebih miskin daripada populasi pada umumnya. Untuk ujian, tingkat moralitas baik di Afrika hampir 2 kali lipat orang-orang berkulit putih,
Disparitas yang tetap konstan bahkan ketika penurunan kematian bayi secara keseluruhan lebih tinggi untuk Afrika Amerika pada semua umur. Harapan hidup bagi orang Afrika Amerika sebenarnya telah menurun sejak tahun 1980-an. Penyebab perbedaan ini sangat kompleks tetapi merugikan sosial diperburuk oleh rasisme. Sebuah masalah sosial pendekatan kesehatan kadang-kadang dapat menyelaraskan dengan inisiatif-inisiatif perspektif medis, yang terutama berlaku ketika masalah kesehatan diperiksa dari perspektif kesehatan masyarakat. Di sini, kita bisa fokus untuk memahami perkembangan masalah kesehatan di lingkungan sosial dan fisik. Fokus ini mencakup khususnya penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan, apakah itu penyakit paru-paru hitam di antara para penambang batu bara atau kanker payudara disebabkan oleh lingkungan. Sebuah perspektif kesehatan masyarakat juga termasuk invensi dan gaya hidup, misalnya HIV/AIDS dengan seks yang lebih aman atau pertukaran jarum suntik atau perubahan diet dan olahraga untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Ketika pendekatan masalah sosial sejalan dengan pendekatan yang lebih spesifik medis, penekanannya tidak hanya pada produksi sosial dari penyakit dan penyakit, tetapi juga pada intervensi dalam struktur sosial atau budaya sebagai cara untuk mencegah atau bahkan mengobati penyakit. Sebuah masalah sosial pendekatan untuk beristirahat perawatan kesehatan pada sejumlah asumsi dan menimbulkan isu-isu penting. Beberapa yang paling signifikan meliputi berikut ini. 1. Semua orang memiliki hak untuk akses ke perawatan medis yang berkualitas. Hambatan keuangan dan lainnya membatasi beberapa individu untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Kepedulian tentang perawatan tercermin dalam debat publik atas asuransi kesehatan universal yang akan menghilang sejumlah besar diasuransikan. Yang kedua, lingkungan sosial dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan penyakit. Penyakit klinis cenderung berfokus pada pasien individu dan tubuh mereka sebagai lokus intervensi. Tetapi para peneliti semakin menemukan bahwa lingkungan sosial, misalnya ketidaksetaraan sosial, dapat menjadi penyebab utama penyakit. Di sini, perhatiannya menjadi bagaimana melakukan intervensi dalam lingkungan sosial untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Beberapa analisis telah menyarankan fokus pada pendekatan terlebih dahulu, misalnya sewa standar untuk pengobatan stres, asma, pentingnya pencegahan melalui pengendalian iritasi lingkungan dan pemicu, dan melalui mendidik pasien dalam perawatan diri, tidak hanya melalui mengendalikan gejala akut melalui pengobatan farmasi. Yang ketiga, ketimpangan sosial dalam masyarakat tercermin dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Salah satu temuan mendasar dari penelitian sosial tentang penyakit adalah hubungan terbalik antara kelas sosial dan penyakit. Semakin rendah kelas sosial, semakin tinggi tingkat penyakitnya, dan sebaliknya. Contoh lainnya adalah bahwa orang kulit hitam menderita 2 kali lipat kematian bayi atau kematian sebelum usia 1 tahun daripada orang kulit putih. Bukti menunjukkan bahwa masalah ini diproduksi secara sosial dan terkait dengan ketidaksetaraan sosial. Yang keempat, apa yang dianggap kesehatan dan penyakit dalam masyarakat manapun berubah seiring waktu dan keadaan. Pengobatan telah membuat terobosan besar di abad ke-20 dalam mengendalikan penyakit menular. Namun, seiring bertambahnya usia, penyakit kronis seperti kanker, stroke, dan penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian. Saat beban penyakit berubah, begitu pula pendekatan medis dan masalah yang menyertai yang mungkin mereka bawa. Perawatan medis sebelumnya diputuskan oleh dokter dan rumah sakit untuk mencakup penyakit dan gejala yang paling terlihat. Sekarang, bagaimanapun, kami menyaksikan tidak hanya layanan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen,
misalnya bedah kosmetik, tetapi juga pembatasan pada perawatan seperti yang didorong oleh perusahaan asuransi dan perawatan terkelola. Yang kelima, lebih banyak perawatan kesehatan tidak selalu lebih baik. Ketidakseimbangan ini tercermin dalam kepedulian untuk mengubah semua masalah manusia menjadi masalah medis atau yang sekarang disebut medikalisasi kehidupan. Misalnya, terapi penggantian hormon telah digunakan secara luas untuk mengobati menopause pada wanita yang lebih tua. Baru-baru ini, peneliti medis menemukan bahwa terapi semacam itu sebenarnya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang jauh lebih serius daripada gejala menopause. Yang keenam, cara pengaturan obat dapat menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit. Meskipun profesionalisasi medis memiliki manfaat tertentu, namun juga menciptakan profesi dengan sedikit akuntabilitas publik. Dalam 2 dekade terakhir, dengan dimulainya perawatan terkelola, masyarakat telah melihat peningkatan korporatisasi obat, baik dalam hal peningkatan pengaruh perusahaan asuransi terhadap penyedia layanan kesehatan dan dalam kebangkitan obat-obatan nirlaba. Tren ini telah mendorong peningkatan jenis perawatan yang menguntungkan dan pembatasan dalam jenis perawatan lainnya. Yang ketujuh, orang berprofesional mungkin bertentangan dalam cara mereka melihat masalah kesehatan yang mungkin dalam hal penyebab, seperti dengan perdebatan tentang penyebab lingkungan kanker payudara atau sindrom kerang teluk, atau apakah khususnya adalah penyakit seperti dengan sindrom penyakit kronis. Beberapa konflik mencerminkan pandangan yang berbeda pada pengobatan, seperti ketika dokter ingin pasien untuk mengikuti regimen medis, sementara pasien lebih fokus pada pengelolaan dari kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedelapan, peningkatan teknologi medis telah memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan kesehatan dan perawatan kesehatan. Ada perkembangan yang signifikan dalam genetika, otak dan tubuh, intervensi farmasi, mikro, dan perpanjangan hidup teknologi. Namun, masalah baru datang dengan teknologi ini. Kita dapat memperpanjang kuantitas hidup, tetapi dapatkah kita juga meningkatkan kualitas? Sekian pembahasan isi buku dari saya. Semoga